Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Ya, silakan duduk, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Kurang baik Bapak. Oh iya. Bentar, Pak ya. Sebelumnya kita dari mana? Dari Bangkek. Dari Bangkok. Oke. Atas nama siapa, Pak? Muhammad Wandi. Muhammad Wandi. Kesini dengan siapa? Sendiri Pak. Sendiri. Ya. Mungkin kita bisa tahu dari mana kalau ada kantor konseling di sini? Bagian teman-teman ada yang menyarankan dan sebagian juga ada beberapa link atau foto yang saya dapatkan dari teman-teman di daerah. Oh, teman-teman dari daerah, Pak ya? Mungkin teman kita itu sebelumnya sudah pernah ke sini. Iya, sebelumnya pernah ke sini. Sebelum kita mulai acara, sebelum saya mulai untuk wawancarai kita, nama Wandi tadi ya? Iya. Wandi. Oke, Pak Wandi, saya panggil Pak Wandi ya. Nah, mungkin kita bisa ceritakan sedikit kronologi dari masalah yang kita hadapi saat ini. Jadi begini Pak, saya kan sekarang sedang dalam perkuliahan dan saya sekarang ini sedang menjalani semester 3. Dalam perkuliahan itu ada beberapa biasanya tugas ataupun keseharian saya atau kesibukan keseharian saya. Tetapi juga ini saya sedang dalam proses masuk ke organisasi, dan di mana di organisasi itu setiap kader atau anggota setiap kader atau anggota disarankan untuk aktif. Nah, saya sebagai seorang anak kuliahan, kemudian dalam keseharian juga kesibukan, maka masalah organisasi ini sangat menyibukkan saya sekali. Kita dituntut untuk selalu aktif. Nah, bagaimana jika kita, dan kadang juga Pak, ketika rapat atau dalam suatu kajian itu saya tidak mau mengeluarkan pendapat karena saya takut ketika pendapat saya atau masukan saya itu tidak diterima. Jadi mungkin ada masukan dari solusi. Oke, saya sedikit menemukan gambaran dari masalah kita. Pertanyaan pertama, kita saat ini mengalami sedikit stres atau gangguan secara mental gitu antara organisasi sama kuliah. Kalau gangguan mental sih Pak tidak ya, tapi ya stres lah karena stres ini biasanya kan kita disebutkan beberapa kesibukan, misalnya kesibukan harian, kemudian kesibukan kuliah, tugas dan lain sebagainya, ditambah lagi kesibukan organisasi. Tentunya ini bukan hal yang mudah lah dengan perkuliahan, dan ini sangat mengganggu sekali Bapak dalam keseharian saya. Adakah penekanan dari organisasi untuk harus diwajibkan aktif? Ya, pertamanya sih kami sebagai kader itu hanya mengetahui bahwa setelah di kader itu artinya ya setelah selesai, tapi penekanan dari organisasi agar diwajibkan untuk selalu aktif dalam organisasi tersebut. Sebelumnya itu pada tahap pengkaderan itu tidak diharuskan untuk aktif, tapi setelah pengkaderan itu memang diharuskan untuk semua kader itu lebih aktif dalam organisasi. Artinya tidak ada penekanan, tetapi kata harus ini memang harus diwajibkan untuk selalu aktif seperti itu. Apakah ada penekanan selain organisasi, mungkin teman-teman di organisasi begitu? Sebagian ada dan sebagian juga tidak ada. Artinya dalam artian bahwa yang
sebagian itu biasanya itu yang lebih aktif dalam organisasi, kemudian misalnya kajian atau apa itu memang misalnya diinformasikan kepada kalian harus datang. Nah ini kan biasanya kita dalam kesibukan misalnya bertentangan dengan pekerjaan kita harian kita di tempat seperti itu. Oke. Di sini saya menangkap beberapa hal. Yang pertama ada sedikit kewajiban organisasi. Terus yang kedua juga dari teman-teman juga sedikit menekankan agar kita lebih aktif di organisasi, walaupun itu tidak begitu wajib. Jadi di sini mungkin kita bisa dikatakan sedikit stres ya dengan masalah ini. Iya. Sedikit stres. Iya. Stres dengan organisasi atau dengan kampus? Kedua-duanya, tapi sama-sama pokoknya pada organisasi. Oke. Mungkin kita bisa tenangkan pikirannya dulu. Saya memahami perasaan kita saat ini. Dari saya lihat kasus ini bahwa ada sedikit kebingungan ya, entah kita memilih organisasi atau memilih menghabiskan waktu secara full time kepada kampus. Saya ingin tanyakan, apakah di kampus itu memiliki tugas yang begitu banyak atau bagaimana? Iya, memiliki tugas yang banyak. Kalau di organisasi? Terkadang ada juga dan terkadang juga tidak ada. Dalam artian tidak terlalu bagaimana tugasnya. Apakah kita memiliki permasalahan secara individual dengan teman-teman organisasi? Kalau dalam permasalahan organisasi harusnya untuk teman-teman sebenarnya tidak ada. Tapi yang permasalahannya tadi itu memang harus ditekankan, bukan harus diwajibkan untuk selalu aktif dalam organisasi. Siap. Sekarang saya ingin tanyakan kepada kita apa yang ingin kita lakukan atas permasalahan yang kita hadapi saat ini. Apa keinginan kita? Jadi yang ingin saya lakukan ke depannya bahwa mungkin saya lebih aktif lagi di perkuliahan dan mungkin juga aktif di organisasi, tetapi mungkin lebih banyak keaktifan itu di perkuliahan, karena sesuai dengan tujuan saya pada awalnya itu ke tempat ini untuk dalam artian ke tempat saya kuliah itu untuk kuliah ya, bukan mengikuti organisasi. Oke. Apakah kita ada kemauan untuk membicarakan ini kepada teman-teman organisasi? Ya awalnya ada kemauan ya untuk bicarakan ini kepada beberapa senior dari organisasi yang melakukannya. Tetapi saya lebih memilih untuk mungkin secara pribadi membicarakan hal ini mungkin pada seorang yang mungkin saya percaya nantinya, pada senior nanti secara pribadi. Oke, secara pribadi. Jadi intinya di sini kita ada kemauan untuk membicarakan ini kepada teman-teman organisasi atau salah satu orang terpercaya. Iya. Karena kita juga ingin fokus di kuliah, karena tujuan kita datang ke sini kan untuk kuliah. Iya. Oke. Apakah menurut kita sebelumnya mengikuti organisasi itu adalah hal yang baik atau hal yang biasa saja? Apa kita tidak terfikirkan seperti ini sebelumnya gitu? Begini ya, pertama awalnya kan di kampus saya itu dituntut untuk mengikuti organisasi, karena bagian dari nilai-nilai kami itu ada juga sebagian dari organisasi. Nah awalnya saya berpikir memang organisasi ini sangat bermanfaat, sangat berguna. Kenapa? Karena saya pikir di situ nanti kita akan dibina mental, kemudian cara berorganisasi, cara mengeluarkan pendapat ketika memang pada saat perkuliahan atau pada saat rapat atau sidang. Oke. Kira-kira seandainya kalau kita memilih kampus secara atau perkuliahan secara sedikit full time dibandingkan organisasi, apa dampak yang akan kita dapatkan?
dari kita sendiri maupun dari organisasi? Kalau seandainya saya memilih lebih banyak keaktifan di perkuliahan, tentunya ini akan mempercepat proses penyelesaian perkuliahan saya, dan mungkin ini akan berdampak baik juga pada nilai-nilai saya, karena sebagian beberapa nilai saya itu kemarin itu ada sempat error karena keaktifan saya selama beberapa di organisasi. Nah, sempat ada beberapa dosen bahkan datang beritahu saya bahwa diperhatikan nilai-nilai tersebut karena itu sangat berpengaruh pada kelanjutan perkuliahan masa depannya nanti. Oke. Di sini sebelumnya apa jabatan kita di organisasi saat ini? Saat ini saya masuk salah satu departemen dan sekaligus ketua komunitas dalam kajian keislaman. Sekarang kita sudah semester berapa? Semester 3. Semester 3. Oke. Kira-kira kalau kita mengambil keputusan untuk fokus, saya ulang lagi ya, fokus di kampus, apa tanggapan teman-teman? Terkait tanggapan dari teman-teman ketika saya memang lebih fokus di perkuliahan, sebelumnya kan belum ada terkaitan dengan organisasi. Nah, mengapa ketika saya aktif di perkuliahan, tentunya ini tidak berpengaruh pada teman-teman sekalian, tetapi mungkin akan berpengaruh pada organisasi, karena di organisasi itu diwajibkan atau diharuskan untuk keaktifan kader. Tetapi ini juga berpengaruh terhadap nilai-nilai dalam perkuliahan karena menyangkut keaktifan di perkuliahan. Oke, nampaknya di sini mungkin dari teman-teman belum ada tanggapan karena mungkin teman-teman belum tahu atas permasalahan yang kita alami saat ini. Tapi yang saya bisa mengerti dari perasaan kita bahwa kita sudah cukup kewalahan untuk mengatasi dualisme waktu antara perkuliahan dan kampus. Mungkin saya mengerti kita menginginkan untuk fokus di perkuliahan, tapi kita juga ingin di organisasi. Cuman tidak ingin terlalu melebihkan waktu dalam berorganisasi. Menurut kita, apakah berorganisasi itu suatu hal yang sudah tepat untuk saat ini? Sebagaimana saya katakan tadi bahwa berorganisasi itu sangat bermanfaat untuk penunjangan bakat kita, bakat sekaligus kemampuan kita dalam berpolitik, karena dalam organisasi itu di mana kita diajarkan, dibina untuk selalu aktif dalam diskusi, kemudian dalam rapat kajian dan lain sebagainya. Maka awal mulanya saya merasakan bahwa keaktifan di organisasi sangat membantu perkuliahan saya, tetapi pada akhirnya setelah berjalan seterusnya saya merasakan bahwa organisasi ini sebagian juga mengganggu keaktifan saya di perkuliahan. Apakah orang tua sudah mengetahui kita telah mengikuti organisasi? Untuk itu orang tua belum mengetahui. Belum mengetahui. Jadi selama ini orang tua hanya tahu bahwa kita fokus dengan kuliah. Iya, selama ini orang tua hanya tahu saat ini fokus pada perkuliahan. Apakah saat ini kita juga kerja di sini, kerja sambil kuliah? Kemarin sempat saya mencari lowongan pekerjaan, tetapi belum sempat menemukan karena disebabkan mungkin sempitnya lapangan pekerjaan. Jadi sampai sekarang saya terikat dalam pekerjaan. Oke, saya paham di sini bahwa kita menyadari antara organisasi dengan perkuliahan adalah hal yang cukup memakan waktu, dan juga kita di sini kebetulan juga tidak bekerja. Kita juga karena di sini untuk fokus kuliah, dan juga orang tua tidak tahu kita berorganisasi, dan juga kita
mungkin setiap bulan dapat kiriman dari orang tua. Mungkin itu juga menjadi beban buat kita, bahwa tujuan kita datang sini adalah untuk kuliah, karena ditakutkan itu mengganggu daripada aktivitas perkuliahan kita. Mungkin di sini jika saya ingin menyarankan, lebih baik kita kembali untuk berkomunikasi kepada yang paling pertama kepada ibu, ya. Kita berkomunikasi kembali kepada ibu, minta pendapat dari ibu, karena setiap kali ada permasalahan yang kita alami, lebih baik kita ceritakan kepada orang tua, karena memang kita datang ke sini, kita tidak berorganisasi. Itu yang pertama. Terus saran saya yang kedua, mungkin kita bisa membicarakan ini dengan baik-baik kepada teman-teman organisasi, minta pendapatnya mereka, apa jalan terbaik dari permasalahan yang kita alami saat ini. Mungkin kita bisa terus terang kepada mereka agar mereka juga memahami permasalahan kita saat ini, karena ditakutkan nanti dapat mengganggu dari aktivitas perkuliahan. Jadi kalau kita ingin belajar untuk berkomunikasi dengan baik, kita bisa datang ke sini pada waktu yang sama. Ya, saya ingin tanya dulu, apakah kita mau belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik kepada mereka? Iya. Nah, insya Allah kalau kita ingin, insya Allah saya ada waktu pekan depan dan pada waktu yang sama. Nah, mungkin ada yang kita ingin ceritakan lagi? Cukup itu saja. Cukup itu saja. Oke, terima kasih sebelumnya. Insya Allah pelan-pelan kita akan sama-sama menyelesaikan masalah ini. Nanti kemudian pekan depan baru kita akan belajar bagaimana berkomunikasi yang baik, agar antara kalian tidak ada kesalahpahaman. Ya, kesalahpahaman nanti ditakutkan mereka menganggap kita sudah tidak lagi komitmen dengan keputusan kita, apalagi kita sebagai ketua organisasi, ketua komunitas atau departemen. Baik, mungkin itu dari saya. Selebihnya saya mohon maaf. Nah, mungkin kita bisa ketemu lagi di pekan depan. Nah.